semoga ini ya, bentar. Sudah bebas, dan Padang Sumatera Barat juga udah mulai berkurang gitu. Ya, Udah setiap hari udah hujan, Pak. Oh ya, kami juga sudah hujan juga. Oh, Tapi nggak hujan emas. nggak apa-apa lah, asal jangan hujan batu aja. Pak John tadi hujan emas ya? Keluar kata falsafah boleh bang. Dan hujan batu saya lah. Assalamualaikum Pak Sapridal, Pak Iya, Pridal. iya. Gimana sehat Pak? Oke Pak, Pak Gunadi. Alhamdulillah sehat semuanya. Besok wisuda nih Pak. Besok wisuda Oktober tahun depan, Bapak wisuda lagi nih. Amin. Amin Pak. Amin. Atau April? Terlalu cepat Pak. Baru 1 semester Pak. Oh baru semester. Ya. Oktober. Mau enggak ujian-ujian kita kuliah aja semuanya gitu, enggak apa-apa juga. Apa tuh Bu Dian? Mantap tuh. Iya kan? Ya. Insyaallah. Mudah-mudahan cepat selesai. Amin Pak. Biar lanjut S3 le Pak. Betul. Lanjut S3 lah kalau tamat. Itu ide yang bagus. Iya Pak, umur masih sampai 8 loh Pak. Bisa S3 3 tahun selesai. Biar contoh untuk anak cucu Pak. Iya. Insyaallah mudah-mudahan. Amin. Apa doaan saya Pak? Iya. Oke. Baik. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, kita diskusi ya tentang topik kita pengetahuan dan logika gitu. Mudah-mudahan nanti bisa, kemarin kan penalaran, hari ini kuliah yang keempat ini tentang pengetahuan. Bagaimana pengetahuan itu? Maaf saya seorang Muslim, kalau ada yang di luar Muslim, saya mohon maaf ya, karena mencontohkan dengan apa? Dengan kitab Al-Quran gitu, ya, yang itu adalah bagi orang Muslim. Kalau yang di luar itu saya mohon maaf, bukan berarti tidak menghargai, tapi ya, saya memberi contoh di sini gitu. Mohon dipahami gitu, ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari ilmu pengetahuan itu, kita akan belajar Allah sebenarnya sudah menyampaikan bahwa ilmu pengetahuan itu diperuntukkan bagi manusia. Itu dia sebenarnya seperti itu. Jadi kalau kita lihat Al-Quran itu mungkin juga di kitab lain ya, kalau ada yang beragama di luar agama Islam, silakan untuk dipahami masing-masing. Al-Quran itu secara berulang-ulang merupakan pada ciptaan alam semesta ya. Jadi sebagai tanda kebesaran Allah. Nah, contohnya dalam surat Ar-Rum ya. Nah, itu kan menyebutkan, itu kan surat 30 ayat 20 sampai 21. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan langit dan bumi, ya, dan berlainan bahasa kalian, warna kulit kalian. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui atau berilmu. Jadi kita dari dulu sudah diajar untuk menuntut ilmu, untuk memahami ilmu, kan begitu. Nah, ilmu pengetahuan. Sekarang kan kita menambah saja nih. Sebenarnya dari Al-Quran itu sudah cukup, cukup banyak ilmu-ilmu yang ada di sana. Nah, tinggal kita mendalami sebenarnya. Gitu. Kalau ada waktu, misalnya, tentu kita akan lebih mendalami.
Saya juga tidak begitu dalam dengan ilmu Al-Quran ini, saya akui itu. Tapi setidaknya hari ini kita berdiskusi bahwa ilmu pengetahuan itu sudah disampaikan ya di dalam Al-Quran ya, bahwa itu bagi orang-orang yang kita ini wajib atau harus mengetahui tentang ciptaan Allah itu kan begitu ya. Kemudian ada lagi surat Al-Mujadilah. Al-Quran itu menyebut Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Nah, itu dia. Jadi semakin tinggi ilmu kita, nah, sekarang Bapak dan Ibu sedang mengambil prodi strata S2 ya, di prodi sipil atau di prodi bahasa Indonesia, itu sudah dijanjikan ya. Bagi kita yang berilmu, maka dia akan meninggikan derajat kita. Nah, itu dia. Jadi betapa pentingnya ilmu pengetahuan itu sebenarnya di dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita hubungkan dengan filsafat, tentu kita sudah sering berdiskusi bahwa ilmu itu harus bermanfaat bagi orang banyak dan tidak berdampak buruk terhadap kelompok-kelompok tertentu, misalnya seperti itu. Gitu. Itu yang secara pembukaan pada kuliah pertama ini kita lihat. Nah, jadi penekanan kita adalah ilmu itu penting. Itu sudah dinyatakan dalam Al-Quran bagi kita yang beragama Islam, misalnya seperti itu. Mungkin juga di agama Nasrani dan lain juga dikatakan seperti itu. Tapi kita kan tidak memahami itu. Ya. Nah, itu dia. Nah, jadi menurut pendapat filsuf ya, tentang ilmu ya, bukan ilmu ya, terbalik saya, anggap aja lah ilmu pengetahuan ya. Aristoteles itu menyatakan bahwa salah satu filsuf klasik yang memberikan kontribusi besar terhadap pemahaman ilmu pengetahuan itu, baginya ilmu itu adalah pengetahuan adalah upaya untuk memahami alam semesta dengan berdasarkan pengamatan dan penanaran. Kalau kita lihat apa yang dikatakan oleh Aristoteles ini, bahwa ilmu itu pengetahuan. Bagaimana kita memahami alam semesta dengan berdasarkan pengamatan dan penalaran. Jadi apa yang dikatakan di sini, Bapak Ibu, bahwa ilmu itu bukan saja kita peroleh dari karya ilmiah misalnya. Kalau yang lebih populernya mungkin kalau sekarang ini artikel ya, di jurnal-jurnal internasional ataupun jurnal nasional, itu banyak ilmu-ilmu baru yang kita peroleh, termasuk dalam bidang teknik sipil, arsitek, lingkungan, konstruksi, ya, dan sebagainya. Juga termasuk masalah sosial budaya, bahasa Indonesia, dan sebagainya. Itu semuanya ada. Gitu. Jadi bagaimana kita mendapatkan ilmu itu dengan memahami alam semesta. Belajar kita pandang suatu, mungkin kalau kita pergi ke laut, pergi ke tepi pantai, kita lihat ada sesuatu, mungkin ada ilmu di situ. Ya, saya dulu belajar misalnya, pergi saya di pematang kolam ikan gitu, ada segerombolan ikan yang berkumpul pada suatu tempat. Setelah dipelajari, setelah diselidiki, ternyata ikan-ikan itu berkumpul di tempat yang gelap itu adalah menghindari sinar matahari. Itu kan ilmu misalnya. Jadi berdasarkan pengamatan, kita menalarkan. Oh rupanya ikan-ikan atau anak ikan itu berkumpul
karena menghindari cahaya matahari yang terlalu kuat, panas seperti itu. Nah, ini yang dikatakan memahami alam semesta dengan pengamatan dan penalaran. Bisa jadi itu di tempat ilmu Bapak dan Ibu seperti itu juga. Ya, saya yakin Bapak Ibu punya ilmu pengetahuan yang dalam dari kehidupan sehari-hari. Belajar kita nanti kan ada istilahnya kalau orang Minang itu kan alam tak kambang menjadi guru kan begitu. Orang Minang kan begitu filosofinya gitu. Nah, ini yang harus kita pahami. Terus yang kedua, Francis Bacon itu dia dikenal sebagai salah satu bapak metode ilmiah. Ya. Jadi baginya ilmu pengetahuan harus didasarkan pada pengamatan dan pengujian eksperimental. Jadi ilmu itu dapat diakui, dapat diterima, atau dapat dijadikan novelty, kebaruan, ketika kita melakukan pengamatan dan pengujian eksperimental. Nah, ini termasuk nanti bisa jadi tesis dari Bapak dan Ibu S2 itu ada yang melakukan pengamatan melalui pengujian eksperimental. Jadi eksperimen, ya diuji coba, diuji misalnya antara kekuatan beton yang dikasih semennya 1:10 dengan 1:5 atau 1:15, kira-kira mana yang kuat misalnya. Kan seperti itu. Uji kekuatan beton misalnya. Itu namanya eksperimental, ya. Pengujian eksperimental. Kemudian kalau kita lihat Bapak bekerja di jalan, kira tentu bidang ilmunya tak lebih tahu ya. Misalnya masalah jalan tol itu, sekarang kan lagi jalan tol yang agak viral kita di Sumatera Barat ini. Misalnya gimana contohnya gitu, pengujian atau eksperimen apa yang mungkin dilakukan sehingga kekuatan jalan tol kita itu lebih bagus, lebih tahan lama, kan begitu. Jadi inilah yang dikatakan menurut Francis Bacon itu bahwa metode ilmiah itu baginya ilmu itu harus didasarkan pada pengamatan dan pengujian eksperimental. Jadi setiap orang itu punya pendapat yang berbeda. Kita pun nanti bisa juga mengatakan menurut kita bahwa ilmu pengetahuan itu adalah seperti ini. Nah, kemudian Descartes ya, terkenal dengan ungkapannya cogito, ex sum, ya, ergo sum. Saya berpikir maka saya ada. Itu dia. Ya, saya berpikir maka saya ada. Nah, itu ilmu pengetahuan berdasarkan dia gitu. Jadi dasarnya pengetahuan adalah keraguan ya, yang metodis gitu. Jadi dia ragu-ragu gitu. Apakah ini benar ya? Ilmu pengetahuan ini bisa diterima secara benar atau bisa dijadikan sebuah pengetahuan baru. Nah, maka saya berpikir maka saya ada. Itu menurut Descartes. Jadi dasar pengetahuannya adalah keraguan itu yang metodis, artinya keraguan kita itu yang perlu dibuktikan dengan apa yang dikatakan oleh Francis Bacon tadi. Perlukan pengujian eksperimental. Jadi bisa saja ilmu kita ragu nih misalnya. Makanya kalau Bapak misalnya ada keraguan di dalam bidang ilmu teknik sipil, di bidang konstruksi, di bidang lingkungan dan lain sebagainya, atau di bidang budaya, sosial, silakan untuk diuji dengan metode yang benar sehingga akan lahirlah sebuah ilmu pengetahuan baru. Nah, itu menurut René Descartes ya. Kita akan filsuf itu seperti itu gitu.
Jadi oleh karena itu pendapat-pendapat atau pandangan dari Aristoteles, Francis Bacon, René Descartes, dan lain-lain itu banyak filsuf-filsuf lain yang berbicara tentang ilmu pengetahuan. Tapi saya ambil coba 3 ini gitu. Nah, ini mencerminkan beragam perspektif tentang ilmu pengetahuan, ya. Dan ilmu pengetahuan sendiri merupakan bidang yang terus berkembang. Nah, itu dia. Jadi dengan beragam perspektif itu tentang ilmu pengetahuan, kita punya pandangan-pandangan yang berbeda, ilmu-ilmu yang berbeda. Belum tentu dari sisi saya sebagai seorang ahli perikanan misalnya, pengetahuan saya, menurut saya jalan air itu seperti ini gitu. Tapi menurut orang arsitek atau orang sipil, air ini seperti ini, ya misalnya seperti itu. Jadi bisa dipandang dari berbagai sudut ilmu. Orang perikanan itu akan memandang air itu sebagai ilmu untuk kehidupan ikan. Kalau kawan-kawan dari teknik sipil, air itu akan, kalau terlalu kencang air itu mungkin akan merusak dari sistem drainase misalnya, atau dan sebagainya. Itu mungkin Bapak yang lebih paham dari saya karena saya tidak orang teknik sipil. Tapi setidaknya bahwa kita boleh memandang sesuatu itu dari berbagai bidang ilmu, tapi itu bisa dijadikan sebagai pengetahuan, ya, yang terus berkembang. Nah, itu dia yang dilihat dari inti dari apa yang dikatakan oleh filsuf tentang ilmu pengetahuan tadi gitu. Ya. Nanti kalau ada yang mau diskusi, dipersilakan saja gitu ya. Oke Pak, diskusi Pak. Oke, silakan Pak John. Ya. Oke Pak. Yang pertama yang ingin saya tanya dan pengen tahu Pak. Ya. Dan ada dituntutlah ilmu itu sampai ke negeri Cina, kan gitu Pak ya. Iya, iya. Nah, negeri Cina, kenapa harus Cina yang jadi patokan gitu Pak? Kenapa tidak Arab ataupun negara-negara lain? Dan pada waktu itu sejauh mana modernnya Cina gitu Pak? Kan itu kata Nabi. Itu yang pertama ya Pak ya. Pertanyaan saya. Yang kedua, pendapat filsuf tentang ilmu pengetahuan Pak. Di sini saya melihat nama-nama Aristoteles, Francis Bacon dan segala macamnya Pak. Ya. Ini para ahli ini kan baru-baru lahir Pak. Kenapa tidak diambil filsafat dari filsuf dari yang filsafat Islam Pak? Kita punya Al-Farabi, Ibnu Khaldun, Ibnu Sina Pak. Ya. Kenapa nama-nama seperti ini yang muncul di ilmu filsuf Pak? Tentu pasti ada sejarahnya atau bagaimana Pak. Padahal kan yang Ibnu Khaldun, Ibnu Sina itu kan jauh lebih dulu lahir daripada bapak-bapak kita yang filsuf ini Pak. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Oke. Pertama tentulah ilmu ya dari pertanyaan pertama Pak John Pak. Ya, silakan. Hadis ya belajar kita ke sampai Cina itu hadisnya lemah tuh Pak. Itu nggak ada ininya. Ya. Itu mungkin ada politik juga nih Pak, masalah. Ya makanya kita ingin tahu juga Pak. Gak lemah Pak Dani, lebih ke palsu Pak Dani. Kalau dengarnya kan seperti itu, tapi kan alangkah baiknya kita dengar dari Prof. Iya Pak Jan, itu logika Pak Jan tuh bagus Pak, karena kita kan curiga nih, kenapa ke Cina gitu. Sekarang kan negara kita juga kiblatnya ke Cina juga gitu. Itu artinya ada unsur politik juga itu. Jadi hadis itu para ulama juga menjelaskan itu juga lemah Pak. Ya betul, saya baca tuh seperti itu juga. Makanya saya lebih baik tanya langsung Prof. Jadi kalau memang apa yang dikatakan menurut saya mungkin kita bisa diskusi gitu. Tentulah ilmu sampai ke Cina itu dari sisi pandangan memang
bahwa akan lebih banyak pandangan itu mungkin mengenai kesehatan. Ya. Nah, itu dia. Tapi kalau masalah masalah yang tadi Ibnu Sina, Ibnu Khaldun kan itu agama ya. Mungkin Islam lah kita lihat. Nah, jadi sebenarnya betul Pak John, jauh ilmu itu. Kan tadi di pembukaan kuliah kan sudah saya sampaikan Ya. bahwa Allah itu sudah menyatakan dalam Al-Quran kan begitu. Nah, tapi menurut saya, kenapa apakah memang kita saja orang Indonesia yang menyuruh tuntut ilmu sampai ke Cina? Atau memang orang luar lain juga negara lain juga menyuruh seperti itu? Nah, kalau menurut kita bisa jadi Cina itu jauh misalnya, ya. Atau ada ilmu-ilmu tradisional barangkali yang sangat bermanfaat bagi bangsa Indonesia ini. Kita perumpamaan aja kan. Perumpamaan misalnya, kalau orang Cina itu dari dulu kan memang dia hebat-hebat tentang obat. Nah, kemudian kalau kita lihat Bapak Ibu, Pak John, kehidupan bermula dari air itu adalah orang Cina. Gitu. Coba Pak di Muara sekarang ya, di Muaro Padang nih, itu siapa yang ada sana Pak? Ya. Kemudian kalau di Pekanbaru itu di Pasar Bawah di bom baru namanya dulu di Lengton itu siapa di situ Pak penghuninya? Cina. Nah, Cina di mana-mana di Selat Panjang misalnya atau di daerah Jambi itu di daerah-daerah dekat sungai itu kan semuanya Cina. Jadi mungkin itu dasar bagi orang-orang tua kita dulu yang menyatakan tuntutlah ilmu sampai ke Cina kan itu. Jadi banyak yang dibawa oleh Cina itu di luar konteks agama mungkin ya. Kita kan tidak seiman dengan orang itu. Tapi mungkin dari sisi lain banyak ilmu-ilmu yang kita peroleh. Seperti misalnya obat-obat tradisional. Ya. Kalau itu orang Cina ini kan misalnya dari sisi berdagang, ya enggak? Dari sisi membuat kue misalnya. Apalagi itu kehebatan dari Cina. Tadi kan juga ada yang bapak-bapak tadi sekarang aja kita ke Cina misalnya seperti itu kan gitu. Ada apa? Nah, logikanya seperti itu. Nanti kita lihat logikanya gitu Pak John. Itu menurut saya seperti itu anunya gitu. Apa yang dikatakan ya, oleh Pak John tadi gitu. Itu Pak John. Kemudian yang kedua, mengapa filsuf itu yang kita Aristoteles, Francis Bacon, Descartes ya. Ya mungkin orang dulu tidak melihat dari situ. Boleh saja misalnya kalau kita belajar tentang filsafat ilmu Islam itu mungkin akan lebih banyak itu Pak John akan keluar dia seperti yang Ibnu Khaldun dan sebagainya gitu. Tapi kita akan melihat secara global ya, tidak melihat dari saya mohon maaf tidak melihat dari satu agama saja gitu, supaya tidak terjadi kita pandangan yang tidak sama nanti dalam ini gitu. Kecuali kalau kita memang khusus mempelajari tentang itu boleh saja. Makanya dari awal saya katakan tadi saya minta maaf karena saya memberi contoh hanya dengan Al-Quran misalnya, di lain tidak bisa gitu. Nah itu mungkin Pak John ya. Oke. Satu lagi Pak, ini tentang ikan tadi Bapak nyinggung ikan kan. Ya. Saya perhatikan kan kolam saya nih Pak, airnya mengalir nih. Rupanya kalau malam tuh ikan tuh tidak muncul ya Pak ya, ke permukaan ya. Dia di dalam aja Pak. Kenapa Pak? Tergantung jenis ikannya Pak John. Oh gitu. Kalau saya Bapak gurami. Kalau Bapak melihara ikan lele dumbo, tidak gurami Pak. Nah, tunggu kalau Bapak memelihara lele dumbo, keluar dia. Dia malam keluar itu cari makan. Jadi ikan itu ada yang aktif malam hari, ada yang tidak, yang aktif siang. Ikan tuh bobok juga Pak? Hah? Ikan tuh bobok juga kalau malam Pak? Dia enggak tidur tuh Pak ikan tuh, tapi mungkin tidur, Pak, itulah namanya gitu.
Ya, dia tidak tidur ya. Ingin Cuma tahu aja Pak. dia mungkin dia punya insting gitu Pak. Kalau binatang kan insting yang lebih ini kan gitu. Oh jadi tidak tidur dia ya? Nggak ada tidur. Kalau tidur ya kan. Kalau tidur tenggelam deh. Oke Pak, Nah, sorry. itulah Ingin itulah tahu aja. kelebihan kita dikasih oleh yang di atas Pak. Ya, oleh pencipta ya, bahwa kita ini dikasih tidur, dikasih akal, dikasih ilmu dan sebagainya gitu. Nah, itu disitulah kelebihan manusia itu ya. Beda dengan hewan atau binatang yang sudah kita diskusikan tempoh hari. Itu ya Pak John. Oke, Pak. Terima kasih Pak. Ada lagi yang mau kita diskusikan? Izin Pak, Ya, eh, Pak. dari pertanyaan Pak John itu sama dengan tidak satu jalan ke Roma Pak. Itu sama Ya. kayak gitu Pak. Ya, Artinya saya tidak setuju suatu daerah itu yang jadi ibaratnya itu daerah itu hebat gitu Pak. Cina Ya. itu hebat. ya, Yang salah itu kitanya yang tidak menggali segi budaya kita Pak. Kayak Ya. Minang ini Pak. Artinya sebelum kemerdekaan Indonesia merdeka, kita udah punya tatanan sosial Pak. Begitu Ya. juga di provinsi-provinsi yang lain. Jadi saya berpikir Indonesia ini tidak bisa diatur atau disamakan Pak di sentral apa namanya itu pokoknya nggak bisa disamakan pendidikannya atau aturan masyarakatnya Pak. Kalau menurut saya sih dikembalikan ke daerah-daerahnya Pak. Karena karakter manusia ini sangat berpengaruh di beradaptasi terhadap lingkungannya Pak. Begitu Pak menurut saya Pak. Ya. Benar itu. Jadi dari segi logika nanti ya ilmu pengetahuan dan penalaran kita sebenarnya taruhlah kita makan saja Pak, ya, sumber pangan kita gitu. Kita ini kan seluruh Indonesia ini dipaksa sebenarnya oleh pemerintah kita memakan nasi gitu ya. Ya. Kenapa kita tidak pangan kita itu tidak berbasis bahan lokal dari masing-masing kita? Nah, dari dulu kan begitu, ya. Kita ini kaya dulu Pak. Misalnya orang Irian itu atau orang Riau Kepulauan atau yang dekat dengan kita Mentawai misalnya, dia kan sagu dulu makannya Pak. Ya enggak? Madura itu jagung misalnya. Ya. Apalagi ada yang makan umbi-umbian dan sebagainya. Tapi ketika ada pemerintahan kita dulu, nah, yang semuanya diarahkan untuk memakan nasi atau makan beras, ya. Sehingga kita sekarang kewalahan. Kita kan mengimpor beras sekarang Pak dari Vietnam misalnya. Ya. Jadi ini sebenarnya yang harus apa yang Bapak katakan itu kita dari dulu itu sudah punya pengetahuan, sudah punya cara-cara tertentu berbasis kearifan lokal dalam hal untuk kehidupan. Untuk mencari ilmu. Nah, itu dia. Jadi kalau kita kembali ke asalnya tentu itulah kesalahan kita ya. Kita Sumatera Barat ya taruhlah kita makan beras nasi gitu. Tapi daerah lain dulu kan tidak seperti itu. Ya. Ini dari sisi pangan misalnya ya, yang perlu kita kaji kenapa pemerintah kita mencoba menyatukan semua orang harus makan nasi, makan beras. Gitu ya. Itu yang mungkin saat sekarang ini berdampak terhadap kita kebutuhan pangan kita dari sisi beras. Harga beras mahal sekarang. Kita mengimpor dari Vietnam misalnya. Gitu. Nah itu hal-hal yang barangkali menjadi catatan-catatan dari sisi ilmu pengetahuan bahwa kita ini sebenarnya dari dulu memang seperti apa katakan tadi sudah ada ya kita sudah punya kebiasaan masing-masing tapi bisa dirubah kadang-kadang ada dipaksa dan sebagainya gitu. Tapi mudah-mudahan dengan ini kita bisa memahami masing-masing gitu. Itu Pak Ramadhani ya Pak Peron. Iya Pak. Pak Ramadhani ya. Oke. Ada lagi?
Kita lanjut ke berikut. Jadi, Pak, saya Pak. ya silakan Saya, Pak Gunadi, silakan. Ya, ini tentang ilmu tadi Pak. Ya, Dari berapa tadi itu? Dari Aristoteles, Francisco Bacon, René Descartes gitu. Nah, sementara kita punya ilmu Pak di Minangkabau. Adat Basandi Sarak Basandi Kitabullah. ya, Nah, ini sudah ada semenjak zaman Islam masuk ke Indonesia ke Sumatera Barat Pak gitu. Jadi di sana tuh kita sudah berpedoman kepada Al-Qur'an gitu dan Sunnah ya, Rasul. ya. Kenapa bisa kita di sini seperti Aristoteles, ini Francisco Bacon, kemudian Rene. Kenapa tidak ada di dalam filsafat, ilmu filsafat tentang adat Basandi Sarak Basandi Kitabullah itu tentang ilmu Pak gitu. Kenapa kok hanya orang-orang itu aja yang ditulis? Sementara kita sudah lama juga nih tentang ilmu itu Pak gitu. Oke Pak, terima kasih itu aja. Ya, terima kasih Pak Gunadi. Itu boleh saja Pak, boleh saja kita tambahkan, tidak tertutup untuk itu gitu. Nah, kita kan selalu mencari filsuf ya, filsuf. Hamka itu bagaimana seorang filsuf juga tuh Pak. Hamka ya. Kalau kita baca apa yang dikatakan oleh Hamka itu luar biasa Pak. Orang Minang ini gitu, Minangkabau ini. Nah, tapi menurut Hamka itu makan itu apa? Dalam filosofi makan itu apa? Nah, jadi makan itu kata Hamka itu dari sisi makan itu tidak berlebihan. Misalnya kan gitu. Itu contoh Hamka yang menyatakan dari sisi pangan misalnya. Banyak Hamka dan orang-orang hebat kita di Indonesia ini yang memang menyampaikan secara filosofi tentang salah satu misalnya apa yang dikatakan tadi alam takambang menjadi guru ya. Kan gitu. Sama dengan yang Pak Gunadi disampaikan syarat bahkan Basandi Kitabullah ya. Kan itu tadi anunya gitu. Kita semuanya itu memang dari awal sudah dinyatakan bahwa kita itu orang Minang memang ada itunya gitu. Filosofi yang Bapak sampaikan tadi syarat Basandi Kitabullah kan namanya tadi itu anaknya. Ya. Jadi boleh saja Pak Gunadi kita memakai itu. Silakan nanti dicari misalnya atau kita baca gimana menurut Hamka, filosofi Hamka itu tentang alam, tentang ilmu cukup banyak Pak yang bisa kita pahami untuk kita menambah ilmu pengetahuan kita. Itu kira-kira Pak Gunadi ya. Pak, saya nambahkan Pak dikit. Mungkin pertanyaan Pak Gun hampir sama dengan saya tadi. Kenapa orang-orang ini? Mungkin ada sejarahnya juga nih, mungkin Pak Rizal. Sejak runtuhnya Khilafah Utsmaniyah kali ya. Jadi kan di situ saatnya runtuhnya. Kan ada masa kejayaan Islam, kemudian ada masa keruntuhan Islam, ya Khilafah Utsmaniyah. Jadi mungkin itu Pak Gun. Makanya muncul orang-orang yang seperti Bapak sampaikan tadi di ilmu filsafat kita. Mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan Pak. Ya. Zaman itu memang berbeda, tapi yang banyak muncul orang hebat-hebat itu kalau ini kan masa lalu nih Pak. Aristoteles itu enggak tahu saya tahu berapa lahirnya misalnya gitu. Tapi kalau Hamka tahu kita ya. Hamka kan ya tahulah kita ya. Kita dengar, kita mungkin waktu kecil pernah mendengar Hamka kan gitu. Orang Minang gitu. Itu ya tidak apa-apa kita tambahkan coba dibandingkan tentang pendapat orang Minang untuk tentang filosofi ini. Oke Pak ya. Nah, oke dilanjut. Oke. Jadi pengetahuan itu mampu dikembangkan manusia disebabkan oleh dua hal. Ya. Pertama, manusia mempunyai bahasa yang mampu mengkomunikasikan informasi dan jalan pikiran yang melatar belakangi informasi tersebut. Nah, itu dia.
Jadi kita punya bahasa yang mampu mengkomunikasikan gitu. Informasi atau jalan-jalan pikiran kita yang melatar belakangi informasi tersebut. Sebenarnya informasi itu adalah pengetahuan. Ya. Nah, itu dia. Jadi apa namanya, bisa kita bercakap, gitu ya. Bercakap, walaupun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa lain yang mengkomunikasikan informasi tentang sesuatu, sehingga itu menjadi jalan pikiran yang melatangi ilmu pengetahuan baru bagi kita sebenarnya. Itu saya katakan tadi, semakin banyak kita berdiskusi, ilmu kita akan semakin bertambah. Jadi kita tidak membaca dari artikel, misalnya. Tapi kadang-kadang dengan berdiskusi dengan bahasa yang baik, yang bisa kita sampaikan kepada seseorang, maka itu akan menjadi informasi yang baik dari sisi ilmu pengetahuan. Nah, jadi ada yang ilmu pengetahuan itu yang tertulis, ada yang tidak tertulis, misalnya ilmu pengetahuan itu. Contoh misalnya, kalau saya bicara tentang bidang ilmu perikanan, Pak, Bapak tahu lubuk larangan ya? Ikan lubuk larangan tahu ya? Di sungai itu. Nah, itu kepercayaan masyarakat kita dari dulu turun-temurun bahwa kalau ikan itu diniatkan, ya, itu akan menimbulkan mudarat kalau kita ambil ikannya di lubuk larangan itu. Nah, itu kan tidak tertulis, Pak. Tidak ada tertulis itu, kepercayaan itu tidak pernah tertulis gitu. Nah, tapi pesan yang ini gitu, yang kita sampaikan dengan baik sehingga itu menjadi pemikiran bagi kita untuk menerima informasi itu dengan baik. Akhirnya kita kalau ada orang mengatakan, oh itu ikannya diniatkan. Kalau sudah berkata seperti itu, tidak berani kita, Pak, menangkap ikan itu atau mencuri misalnya atau lain sebagainya. Karena misalnya kalau menurut cerita-cerita yang saya terima, siapa yang menangkapnya mungkin dia akan sakit dan sebagainya. Nah, itulah yang dikatakan dengan mengkomunikasikan informasi itu menjadi baik, sehingga itu akan menjadi informasi yang menambah ilmu pengetahuan. Contoh misalnya, Pak, ketika terjadi gempa di Aceh itu, Pak, Bapak mungkin lebih paham dari saya karena orang teknik. Gempa itu kan yang di mana yang tidak banyak yang meninggal gitu ya, kalau kita lihat. Kenapa? Pengetahuan itu disampaikan terus-menerus ke anaknya, ke cucunya dan sebagainya. Kalau ada gempa, lari. Ya, di Simulia ya, di mana namanya lupa. Di Simulia itu kan sudah ada komunikasi itu dari dulu disampaikan. Ya. Kalau ada gempa, lari ke bukit. Kalau ada gempa, lari ke bukit. Jadi pesan itu berantai. Itu ilmu pengetahuan, pemikiran yang menjadi informasi sebagai orang untuk menghindarkan diri dari malapetaka gempa bumi atau tsunami misalnya, tsunami. Tapi beda dengan masyarakat kita di kota Banda Aceh misalnya. Dia waktu air surut banyak ikan, dia banyak yang menangkap ikan, ya, tidak lari gitu. Kenapa? Karena komunikasi itu tidak pernah disampaikan ya oleh orang-orang tuanya dulu gitu. Jadi inilah yang menyebabkan miskomunikasi. Jadi kalau ada bahasa yang pertama itu, bahasa manusia itu mempunyai bahasa yang mampu mengkomunikasikan informasi. Nah itu dia, Pak, ya, yang tidak tertulis, ya. Pesan yang tidak tertulis tapi menjadi ilmu pengetahuan bagi masyarakat lokal.
Nah, itu dia yang dikatakan pengetahuan itu. Yang kedua, manusia mempunyai kemampuan berpikir menurut alur kerangka berpikir tertentu sehingga mampu mengembangkan pengetahuan dengan cepat dan mantap. Jadi berpikir menurut alur ya, kerangka berpikir tertentu ya, sehingga mampu mengembangkan pengetahuan dengan cepat dan mantap. Sebentar saja Pak, kita berdiskusi. Kalau kita berdiskusi tentang ilmu teknik, mungkin Bapak lebih cepat menangkapnya. Oh itu. Kalau ada kadang-kadang kan kita, kalau di Minang kan bisa saja kita ngapalkan. Kalau kawan berdiskusi, kawan menyampaikan, oh alun takile ikan apa di air lah tentu jantan batinonya misalnya kan gitu. Nah itu misalnya. Jadi artinya cepat kita mengembangkan ilmu pengetahuan tentang manusia mempunyai kemampuan berpikir tadi. Gitu. Nah, berbeda, kita belajar lebih berbeda dengan hewan atau binatang misalnya seekor beruk. Bisa saja dia memberikan informasi kepada kelompoknya bahwa ada segerombolan gorila datang menyerang, ya, misalnya seperti itu. Namun bagaimana berkembangnya bahasanya, dia tidak mampu mengkomunikasikan kepada beruk-beruk lainnya, gitu. Nah, itu dia. Kepada hewan lainnya. Nah, itulah bedanya manusia dengan hewan misalnya tentang komunikasi. Kita bisa menyampaikan, ya, seperti yang saya contohkan tadi, tsunami tahun 2004 ya di Aceh itu seperti itu. Nah, di Pulau Semulia itu orang tidak ada yang meninggal karena dia waktu itu dia lari ke bukit. Tapi di Aceh, di Banda Aceh sendiri pun orang berburu nangkap ikan misalnya. Itu dia. Jadi ada komunikasi. Ya, hewan tidak seperti itu. Dia hanya mampu bahasanya itu tidak bisa dikomunikasikan untuk kepada kawan-kawannya atau gerombolannya. Mungkin dia bahasanya ya tentu kita tidak ahli bahasa binatang. Yang ahli bahasa binatang itu Nabi apa Pak ya? Nabi saya lupa Nabi apa? Sulaiman Pak. Sulaiman ya. Nah, Sulaiman ya. Sulaiman satu Tarzan. Nah, yang menguasai segala bahasa apa gitu, hewan semuanya gitu, ya, binatang lah. Gitu. Ya. Jadi secara garis besar, cara berpikir itulah yang disebut dengan penalaran. Nah, saya ulang lagi, Aristoteles menganggap logika sebagai alat yang diperlukan untuk mencapai pengetahuan yang benar. Gitu. Logika, nanti kita belajar logika. Gimana letak logika gitu ya. Nah, itu anunya gitu. Kira-kira yang terkait dengan pengetahuan itu. Ada beberapa sumber yang dapat menjelaskan asal-usul ilmu pengetahuan. Misalnya gini. Ya. Pertama tadi pengamatan, sudah cerita tadi. Jadi ilmu pengetahuan dimulai dengan pengamatan. Manusia memulai memperhatikan dan mencatat fenomena alam dan kehidupan sekitar mereka sejak zaman prasejarah. Jadi pengamatan ini menjadi landasan awal untuk memahami dunia. Nah, itu dia. Jadi itu apanya? Sumber utama asal-usul pengetahuan itu, pengamatan. Ya. Orang tidak bisa bereksperimen, tapi kemudian ada eksperimen. Ya. Tadi sudah dikatakan proses eksperimen itu melibatkan metode ilmiah yang sistematis dan terkontrol. Nah, inilah yang kita, Bapak kalau nanti
melakukan riset untuk tesis S2 itu, Bapak berada pada metode levelnya eksperimen atau penelitian. Jadi eksperimen itu uji coba yang punya hipotesa di situ. Hipotesanya menguji hipotesis. Apakah benar hipotesis yang kita bangun itu bisa dibuktikan. Kemudian ada menyusun data dan mengembangkan pengetahuan yang lebih dalam tentang bagaimana sesuatu bekerja. Nah, itu dia. Jadi kalau kita lihat, saya tidak tahu ya, mudah-mudahan Bapak bisa memberikan informasi. Kalau di teknik sipil atau di teknik secara umum, apakah memang ada penelitiannya yang sifatnya eksperimen misalnya? Mungkin ada apa ya? Menguji sesuatu dengan perbandingan sesuatu sehingga dia membuat sebuah hipotesis. Ada Pak ya? Ada Pak, ada Prof. Ada ya. Nah itu. Kalau di perikanan itu ada, misalnya. Tapi umumnya eksakta ada Pak. Pasti ada kita menguji hipotesis untuk mengukur sesuatu yang kita uji. Gitu. Misalnya tadi kan kekuatan beton misalnya, itu kan perlu apa? Perlu eksperimen ya. Apalagi misalnya ya di bidang teknik tentu Bapak yang lebih tahu. Tapi setidak-tidaknya nanti kita pada waktunya menyusun proposal itu akan ada riset-riset yang sifatnya eksperimen. Mungkin tidak dalam bentuk eksplorasi ya, metode eksplorasi, pengamatan gitu. Atau review artikel, mungkin tidak ada di teknik, tidak ada itu review artikel. Jadi dikumpulkan misalnya di review artikel orang itu sampai 100 atau 200 publikasi orang, nah kita review tentang teknik apa misalnya lingkungan atau tentang beton, tentang konstruksi. Nah, nanti akan lahir kesimpulan bahwa kajian-kajian orang tentang konstruksi atau beton itu sampai di sini dia. Itu namanya review artikel. Jadi saya melihat kemarin ada mencoba menilai hasil penelitian dari kawan di perguruan tinggi lain untuk naik jabatan guru besar misalnya. Saya kan salah satu tim untuk menilai kalau orang mau naik pangkat guru besar di Indonesia ini, saya termasuk salah satu tim penilai dalam bidang perikanan, pertanian, dan ternakan. Kadang saya baca itu, ya mencoba untuk mereview artikel, tapi jumlah artikel review itu tidak sampai 10 misalnya. Nah, itu tidak review namanya. Ya. Itu membuat makalah pendek namanya. Nah, jadi ini, tapi biasanya di bidang teknik jarang yang melakukan review ya. Pasti ada uji coba yang menggunakan hipotesis. Jadi ilmu pengetahuan asal usul itu adalah eksperimen. Itulah yang kita anukan sekarang. Selain daripada pengamatan, termasuk di situ penelitian, mencari sumber-sumber informasi yang ada. Nah, jadi ilmu pengetahuan itu setiap hari itu semakin berkembang. Ya. Saya coba, Bapak sudah bisa mencari literatur tentang ini Pak, tentang bidang ilmu Bapak, yang dari jurnal. Udah Prof. Udah Prof. Udah disuruh Prof untuk metodologi penelitian Prof. Ya, yang Sandirek itu, udah ya? Udah Prof. Ya oke. Yang pakai Sandirek udah oke. Berarti udah paham. Jadi sejauh mana ilmu pengetahuan orang tentang itu sekarang gitu, yang bidang kita. Nah, seharusnya kita pedomani itu mencari studi literatur dulu untuk rupanya orang sudah sampai di sini. Nah, saya harus melakukan ini. Baru ada di situ nanti namanya kebaruan ilmu pengetahuan, ya. Novelty yang kita temukan. Nah, kita kan tidak boleh
dari awal sudah saya katakan sebagai plagiator, misalnya, ya, menyalin punya teman atau punya ini kan banyak juga dibaca sekarang nih Pak. Rektor universitas mana itu saya baca plagiat, ya plagiator. Ya. Nah, itu kan banyak sekarang yang terjadi. Gitu. Kenapa? Mencimplak atau mengambil karya-karya mahasiswa yang dibimbingnya, tapi tidak mengikutkan mahasiswa itu. Nah, nanti Bapak kan menulis artikel ya, salah satu syarat untuk ujian nanti kan harus submit artikelnya misalnya ke jurnal. Nah, itu kan ada nama pembimbing di situ. Nama pembimbing di dua Pak ya, dua nama pembimbing, satu mahasiswa. Bapak apa harus penulis pertama? Yang pembimbing ini adalah penulis kedua. Jangan nanti pembimbingnya penulis pertama, Pak penulis ketiga, nggak boleh. Karena yang punya penelitian itu Bapak. Nah, itu dia. Ya. Jadi hati-hati. Kadang-kadang kan ada juga, oh, udah saya aja penulis pertama. Nah, itu tidak boleh sebenarnya. Etikanya tidak ada di situ. Karena yang melakukan penelitian itu adalah mahasiswa. Pembimbing itu hanya adalah membimbing. Ya. Dia harus penulis anggota ya di dalam sebuah artikel. Itu yang perlu dipahami ya. Kemudian pengetahuan. Pengetahuan itu ada dua sebenarnya. Ada pengetahuan yang eksplisit. Pengetahuan yang dapat dinyatakan dengan kata-kata dan dengan mudah dikomunikasikan kepada orang lain. Jadi biasanya ini adalah jenis pengetahuan yang seringkali terdokumentasi, seperti dalam buku, database, dan lain-lain sebagainya. Contohnya adalah fakta, teori, atau prosedur yang dapat dijelaskan dengan jelas. Itu yang eksplisit ya. Pengetahuan yang dapat dinyatakan dengan kata-kata. Ada pengetahuan yang implisit ya. Pengetahuan yang lebih sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata dan sekali terkait dengan pengalaman pribadi dan keterampilan. Nah, ini contohnya adalah kemampuan seorang dalam suatu bidang seperti bermain musik atau mengendarai sepeda. Gitu. Bagaimana caranya itu? Nah, jadi itu yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Nah, itu dia. Jadi kira-kira bisa paham lah gitu, Bapak Ibu semuanya bisa paham. Jadi kalau yang eksplisit itu adalah mudah dinyatakan dengan kata-kata dan dikomunikasikan dengan orang lain. Tapi kalau yang implisit itu adalah pengetahuan yang sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata dan sekali terkait dengan pengalaman pribadi atau Pak, izin keterampilan. bertanya Pak. Ya. Nanti lupa Pak. Ya, Pak Dorman. Oh, iya Pak. Kita kan ini berbicara dengan pengetahuan Pak. Pengetahuan kan berhubungan dengan filsafat juga Pak. Kalau kita berbicara dengan filsafat pengetahuan, kenapa orang Timur dan Barat berpikir dengan cara yang sangat berbeda Pak? Orang Itu Timur. Iya Pak, dengan orang Barat Pak. Ya. Saya menjawabnya kalau menurut saya, Pak Dorman. Iya Pak, siap. Kita orang Timur ini melihat dari sisi karena kalau kita berbicara dengan agama, kita agama Islam misalnya. Siap, Pak. Kalau orang lain, kawan-kawan yang agama lain mungkin ya Alkitab Nasrani apa namanya, saya tidak tahu Pak ya, tapi seperti itulah kira-kira. Nah, jadi orang-orang Barat itu dia tidak bertuhan, ya. Dia tidak bertuhan sebenarnya orang itu. Jadi dia tidak ada
ya etika baik buruk itu memang berdasarkan apa aja gitu. Tapi kalau kita lihat dari ininya, tadi kan pertanyaan Bapak, kenapa apa tadi? Oh, cara berpikirnya yang sangat berbeda, Pak. Nah ya, cara pikir sangat berbeda. Kita ini kan sudah dituntun. Ya. Kalau kita sudah dituntun, orang Timur itu kalau budayanya itu kan budaya orang Timur misalnya, kayak seperti itu. Kalau orang Barat lain lagi budayanya, gitu. Kan seperti itu. Kita kalau di pengetahuan kita itu sumbernya itu sudah ada. Misalnya kalau umat Islam atau Muslim kan Al-Quran. Kita sudah dituntun di situ cara berpikir kita. Tapi kalau orang misalnya sekarang yang lagi ini katanya Israel itu punya enggak? Orang beragama enggak sekarang Israel? Misalnya seperti itu. Ya. Ya itu. Dia sekarang lagi kita ribut dengan Gaza misalnya. Nah, kira-kira menurut saya seperti itu ya. Jadi beda konteks antara orang Barat dengan orang Timur itu bisa jadi dari sisi budaya. Dan kita sudah dituntun, ya, ada pedoman hidup kita itu sudah ada gitu. Bagi orang yang beragama, masing-masing punya apa? Punya kalau boleh dikatakan yang membimbingnya itu ada gitu. Misalnya kita ada Al-Quran yang menuntun kita supaya kita seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, sudah ada. Sementara kalau orang tidak beragama mungkin tidak seperti itu. Nah, itu Pak Dorman ya. Pak, kalau boleh saya tambahkan satu Pak. Nah, silakan Pak Ano. Kalau yang orang Barat itu dia lebih sifat individual Pak. Dia bersifat pribadi, boleh dikatakan egois ya kan. Sedangkan kita orang Timur ini sifatnya kolektivitas. Kelompok ataupun kerjasama ataupun gotong royong mungkin Pak. Sosialnya tinggi Pak John ya. Pak Dorman ya, sosialnya tinggi. Mungkin itu yang bisa ya saya sampaikan walaupun sedikit Pak Dorman ya, kalau salah mohon maaf ya. Oke, makasih. Ya, gitu Pak. Jadi orang itu tidak mau diganggu dan dia tidak mau mengganggu orang. Ya, itu dia makanya sifat pribadinya itu dia lebih utamakannya gitu. Dia tidak peduli dengan apa. Kalau orang berbuat macam-macam dia cuek aja. Kalau kita orang Timur kan agak risih kita. Kalau sesuatu yang kepo, kita lihat, Pak. Kita orang Timur agak kepo, Pak. Tadi ada Pak Ana mau tambah? Ya Pak, saya Pak. Pak Gunadi silakan. Ya, ini menindaklanjuti antara Barat dengan Timur nih Pak. Ya. Dari pertanyaan teman kita dari Pak Darman apa? Ya, dari Mentawai ya. Dorman Pak. Pak Dorman ya. Ini Pak, saya juga bertanya nih Pak. Orang Barat itu ilmu apa yang tidak bisa dia kerjakan? Ya. Semuanya ada sama dia, masalah ilmu semua gitu Pak. Ya. Tetapi di dalam ilmu itu dia bisa juga dia mempergunakan bagaimana ya, yang tidak pada tempatnya diletakkan gitu. Contoh, dia punya ilmu membuat bom, ya, jelas itu bahwa bom yang diapakan sekarang itu kan tidak boleh itu ada aturannya yang ditembakkan ke Israel, ke Gaza itu melalui pakai zat apa namanya tuh. Itu sudah ada aturannya dari PBB. Ya. Kenapa dia juga bisa gitu Pak melancarkan serangan itu, padahal itu sudah ada ketentuan-ketentuannya di PBB. Berarti kan dia tidak memahami juga Pak gitu, apa yang peraturan yang boleh, apa yang tidak gitu. Nah, sampai di mana tentang pengetahuannya? Sedangkan kita tadi belajar pengetahuan gitu, pengetahuan mana yang baik, mana yang buruk.
mana yang boleh dan mana tidak boleh, sampai kita pengetahuan tentang ini implisit dan eksplisit gitu. Eksplisit. Ya, itu Pak pertanyaannya Pak, antara kita dengan orang-orang yang punya ilmu itu. Ya sebenarnya kan itu saja Pak. Awal kuliah kan kita sudah jelaskan, dan Bapak udah ngomong juga Pak Munadidi, etika. Ya. Sesuatu ilmu itu kalau tidak digunakan dengan beretika, inilah dia. Dia sudah ini Pak, apa namanya, kalau kita lihat sekarang ini sudah mementingkan, bisa jadi ada, kalau perang, kita bicara perang tentu ada hal-hal suatu negara yang dihasut dan disuruh perang, ya, disuruh perang supaya senjatanya laku kan begitu. Ada juga yang seperti itu, ya. Jadi kan orang-orang mencari uang sekarang kan dengan menjual senjata misalnya. Kenapa? Karena dia tidak punya sumber daya alam, ya. Seperti kita kan orang Indonesia kaya sumber daya alam misalnya. Kita kaya dengan minyak, dengan nikel, dengan tambang, macam-macam. Orang sana itu kan tidak punya itu. Di mana dia bisa menghidupi negaranya, seperti Amerika itu misalnya. Itu, jadi dia, ya sebetulnya kalau kita lihat dari pengetahuannya itu, nah itulah jadi pengetahuan dia bisa membuat bom, bisa membuat nuklir, bisa macam-macam itu digunakan untuk merusak manusia. Sama dengan sekarang yang terjadi kalau kita baca hari ini berita itu kan sudah tidak perang lagi Pak, tapi yang membunuh anak-anak itu apa namanya itu, saya lupa ya, yang Ganesha apa namanya Pak? Ada istilah Genosida Pak. Genosida Pak, genosida. Genosida itu Ya. Itu anunya Pak. Jadi orang menyerang kita itu, Indonesia sekarang tidak dengan senjata. Ilmu pengetahuan yang didapat oleh negara-negara Barat, atau termasuk misalnya dari luar Indonesia, taruhlah kita sebut nama misalnya Cina, dia tidak menyerang kita dengan senjata. Ya, ilmunya itu ada, tapi dia ilmunya itu tidak digunakan dengan menggunakan senjata untuk menghancurkan kita. Dia menggunakan teknologi misalnya. Teknologi ya memang dalam kehidupan sehari-hari kita dinabobokkan oleh orang-orang tertentu. Jadi kalau dulu kita berperang itu dengan fisik, sekarang enggak lagi. Ya. Coba lihat Pak sekarang ini, apa yang ada di dalam HP kita Pak. Ya. Itu yang dibaca oleh anak-anak kita sekarang, yang itu kan ilmu yang di teknologi itu untuk menghancurkan generasi kita sekarang ini. Ya. Anak-anak kita yang dihancurkan. Nah, itu contohnya, ya, yang sangat dahsyat sekarang ini. Dia tidak menyerang kita dengan senjata, gitu, tapi menyerang kita dengan teknologi, misalnya melalui HP saja, ya, melalui yang kita genggam setiap hari itu, apa yang ada di situ sekarang, ya. Nah itu, coba kita lihat. Permainan-permainan, kadang-kadang dulu kan dapat cerita itu, buku-buku itu sudah ada tulisan-tulisannya macam-macam. Itu adalah dalam rangka untuk menghancurkan generasi kita. Nah, ini suatu pengetahuan sekali lagi yang memang digunakan adalah untuk merusak bangsa lain misalnya, atau generasi lain. Nah, itu sebenarnya yang berbicara kita dengan filsafat itu etika, ya, baik, buruk, ya, estetika, indah, ya,
dan cantik misalnya atau buruk misalnya seperti itu. Nah, itu yang perlu kita pahami. Izin menambahkan Pak, Ya, mungkin kalau untuk berbicara perbedaan dasar Pak Nak antara kita orang timur dengan orang barat itu, saya teringat kutipan Albert Einstein Pak yang mengatakan bahwa ilmu tanpa agama itu buta ya, dan agama tanpa ilmu lumpuh. Maksudnya ilmu tanpa agama buta itu orang yang berilmu kalau tidak mempunyai pedoman agama, dia akan berjalan tanpa arah Pak. ya, Akan menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Kalau yang menyambung yang disampaikan oleh Pak John tadi, bahwasanya orang barat itu cenderung individualis. Sehingga ketika dia melakukan pengembangan ilmu di bidang yang sedang dieksperimen, baik itu akan berdampak pada masyarakat luas, dia tidak akan pikirkan. Yang penting eksperimen dia berpengaruh dan ada hasilnya. Contohnya mungkin untuk pengembangan bom atom dulu Pak di Hiroshima Nagasaki. Itu jadikan sebagai eksperimen gitu kan Pak. ya, Sehingga etika tadi itu akan menjadi karakter gitu Pak. Menjadi karakter dari kecil udah dipupuk seperti itu, menjadi kebiasaan akhirnya Pak. Mungkin itu yang menjadi perbedaan dasar. Kalau kita kan orang timur ini ada batasan-batasan nih Pak. ya, Kalau dibawa ke agama untuk melakukan sesuatu mungkin ada batasan dari agama gitu. Mungkin itu yang membedakan menurut saya Pak. ya benar. Jadi kita orang timur, ya masing-masing kita kan punya kepercayaan masing-masing ya. Toleransi beragama kita itu kan kuat ya, sangat kuat kita. Jadi kita bisa hidup kita di lingkungan walaupun itu misalnya berbeda kepercayaan kita dengan orang lain, tapi kita tidak mengganggu dan dia juga tidak mengganggu. Gitu. Itulah kerukunan beragama itu di situ. Gitu. Kalau bicara dengan itu, tapi benar apa yang dikatakan tadi, orang Barat itu kan dia lebih mandiri, lebih individual. Ya, apalagi dia misalnya tadi kan tidak ada beragama misalnya. Jadi dia yang penting sama dia itu adalah bagaimana memenangkan kelompok-kelompok tertentu dan seperti itu. Itu kira-kira Pak Roman. Oke, kita coba lihat. Nah, ini pengetahuan kuno. Jadi pengetahuan waktu muncul, pengetahuan kuno itu adalah pengetahuan yang telah ada sejak zaman dahulu. Ya, seringkali sebelum era modern atau revolusi ilmu. Sebentar Pak ya, saya ada telepon masuk. Boleh Pak. Itu kan prinsip kan aku pakai mas, itu prinsip aku kan nggak tahu pola Ica kan abang nggak mengintervensi itu kan sama dengan prinsip kamu jadinya kamu kan hanya menjadi anak asal bertentangan dengan prinsip. Nah, kalau ini nak nionya menjadi anaknya ketika itu artinya kalau Jadi saya ulangi Bapak Ibu bahwa pengetahuan kuno itu adalah pengetahuan yang telah ada sejak zaman dahulu. Ya. Seringkali sebelum era modern atau revolusi ilmu. Ini bisa berupa pengetahuan yang dimiliki oleh peradaban kuno seperti Mesir kuno, Yunani kuno, atau Cina kuno, gitu misalnya. Jadi semuanya kuno. Ya. Ada juga, jadi zaman-zaman dulu kan ada. Ya. Itu yang dikatakan tadi pengetahuan kuno. Jadi pengetahuan kuno itu sering berasal dari catatan sejarah, teks-teks klasik, dan tradisi lisan.
dan seringkali terbatas dan tidak selalu didasar kepada metode ilmiah yang ketat gitu. Nah, itu dia pengetahuan kuno itu. Nah, di mana dia? Pengetahuan kuno itu ruang lingkupnya ada mitologi, agama, filosofi, dan praktek-praktek tradisional. Nah, misalnya itu yang dikatakan mengapa di Cina itu orang tadi tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Mungkin ada praktek-praktek tradisional yang memang bermanfaat bagi kita. Ya. Kalau masalah ruang lingkup, kalau agama itu memang dari dulu, ya kita yakin dengan itu, tidak bisa kita pungkiri. Memang agama Islam itu dari dulu sudah ada. Gitu. Tapi dia sebenarnya tidak pengetahuan kuno agama itu, ya, yang tidak tercatat, ya. Itu dia yang. Tapi kalau apa namanya terkait dengan Al-Quran itu kan tidak kuno, ya, tidak kuno dia. Termasuklah mungkin di bidang ilmu agama lain kitab-kitabnya tidak kuno sebenarnya, gitu. Karena itu menuntun kita sampai hari ini. Gitu. Jadi itu yang dikatakan dengan ruang lingkup. Jadi terbatas pada bidang-bidang mitologi. Mitologi itu lebih cenderung kepercayaan. Ya. Jadi ini anunya kalau kita lihat pengetahuan kuno itu seringkali diwariskan melalui teks-teks filosofis dan religius serta menjadi landasan bagi perkembangan pemikiran di masa kini. Itulah. Ya. Jadi semakin hari semakin berkembang ilmu pengetahuan. Tapi dasarnya, landasannya adalah pengetahuan kuno. Nah, selain dari itu ada pengetahuan baru. Ya, pengetahuan baru itu waktu munculnya adalah pengetahuan yang muncul setelah perkembangan metode ilmiah modern dan era penemuan ilmiah. Nah, sudah ada uji coba, ya, sudah ada metode ilmiahnya, sudah ada eksperimennya. Nah, itu namanya pengetahuan baru. Sudah ada penelitiannya di situ. Nah, sumbernya dari mana? Ya, kita lakukan penelitian. Ya. Seringkali terdokumentasi dalam jurnal ilmiah, misalnya, dipublikasi dan basis data ilmiah. Kita kalau mau mencari ilmu pengetahuan baru, sekarang ini kita pergi ke Science Direct, kita klik kata kunci dalam bidang ilmu kita, misalnya apa, misalnya construction, gitu, misalnya, atau beton apa dalam bahasa Inggris, itu akan keluar. Ya. Itu pengetahuan baru. Nanti Bapak Ibu sebagai tugas akhir dalam menyelesaikan disertasi tesis S2 akan ada pengetahuan baru yang Bapak lahirkan, gitu, tentang bidang ilmu teknik sipil misalnya, atau dalam bidang ilmu bahasa. Nah, teman-teman bahasa dari sini, ya. Ada bahasa di sini? Ada, ya? Pak, tanya Pak. Ya. Tadi di awal ada kata-kata penalaran, logika. Nalar dan logika itu ada bedanya? Beda. Beda ya Pak? Beda. Kalau tadi Pak, kalau nalar itu kemampuan manusia untuk berpikir, ya Pak? Ya. Kalau logika itu metode yang mengkaji tentang mengatur cara berpikir yang benar, ya Pak? Iya. Jadi akan ada kita di logika, ini logika dan logis. Nah, nanti kita pelajari itu Pak.
Tapi tidak apa-apa. Ya, nanti Oh, ada ada lagi logis ya. logika dan logis. Apa pula bedanya? Ya. Nah. Jadi dalam banyak masyarakat kuno, pengetahuan tentang alam dan hubungan manusia dengan alam adalah hal yang sangat penting. Misalnya di Minangkabau ini Pak, alam takambang menjadi guru. Jadi pengetahuan tentang tumbuh-tumbuhan obat. Banyak budaya memiliki pengetahuan kuno tentang tanaman obat yang dapat digunakan untuk tujuan pengobatan atau penyembuhan berdasarkan pengamatan alam dan pengalaman. Kita di perikanan misalnya Pak, ada sejenis tanaman di pematang sawah itu, rumput, itu bisa dijadikan obat sebenarnya Pak. Nah, jadi dari pengalaman, dulu kan tidak ada orang membuat obat yang sintetik, yang seperti pil sekarang atau antibiotik, vitamin dan sebagainya, tidak ada. Semuanya ada di tanaman-tanaman tumbuh-tumbuhan. Nah, itu yang dikatakan kalau dalam banyak masyarakat kuno itu. Nah, tadi kan yang paling hebat itu dulu memang Cina. Cina itu memang sekarang aja orang kalau ramuan Cina kata orang, pergi kita ke pondok itu pasti kita dikasih obat. Ada toko Cina yang jual obat khusus. Tapi ada juga yang menyatakan gitu Pak, apakah benar atau tidak benar, ini perlu kita buktikan. Gitu. Katanya obat Cina itu tidak cocok dengan kita. Gitu. Karena darah Cina dengan darah kita berbeda. Gitu. Nah, itu kan sebuah hipotesis. Hipotesis yang perlu kita uji. Misalnya hipotesis H0, tidak ada pengaruh darah orang Indonesia dan orang Cina terhadap keampuhan obat A. Kalau hipotesis HA-nya yang diterima, misalnya ada perbedaan darah orang Indonesia dan darah orang Cina itu terhadap kemampuan suatu obat dari yang dihasilkan oleh Cina. Ini kan apa namanya hipotesis di situ. Tapi dulu orang tidak seperti itu. Jadi pengetahuan tentang tumbuh-tumbuhan, ya. Kemudian pengetahuan tentang pertanian dan penanaman, ya. Praktek pertanian tradisional seringkali didasarkan pada pengetahuan yang telah diperoleh melalui pengamatan siklus alam, cuaca, dan tanah. Pengetahuan tentang navigasi, pengetahuan tentang jalan. Mungkin Bapak kalau teknik, Bapak paham kali itu. Ya, kenapa kalau Pulau Ampek itu tidak longsor dia, Pak? Dari sisi ilmu kenapa tidak longsor dia? Ya. Apa yang ada di situ? Yang ilmu apa yang diaplikasikan di tanah itu sehingga dia tidak longsor gitu. Terlalu lama ya kalau Ampek itu Pak. Antara Puncak Lawang dengan Maninjau itu, Tanjung Raya itu kan jalannya kan berliku-liku Pak. Itu Bapak yang lebih tahu itu. Kira-kira kenapa tidak longsor gitu? Dari dulu. Jadi ini kan pengetahuan yang kalau orang Minang itu alam takambang jadi guru yang dipakai. Mungkin karena pembangunannya dilakukan secara benar Pak. Mungkin kilo 44 itu tidak longsor Pak. Apakah dia tidak mengikuti kontur tanah Pak? Dia mungkin ada rekayasa tanah. Saya dengar itu kontur tanah yang diikuti. Ya, rekayasa tanah. Nah, jadi kontur tanah itu diikuti oleh yang pembuat dulu, sehingga dia tidak longsor. Apakah betul Pak Ramadhani? Ini yang saya baca-baca nih Pak Ramadhani, Pak Vero. Saya orang K3 masalahnya.
Siapa yang Mohon sipil? caranya. Yang sipil siapa sih? Nah, ini contoh ya. Kalau untuk jalan di Kelop Lampet itu memang untuk struktur spontan saya aja Pak ya, struktur tanahnya itu memang udah solid Pak, udah bagus, beda dengan kayak di apa namanya di Malala Pak, itu masih besar, struktur tanahnya itu masih lunak Pak, jadi masih ada kemungkinan longsor. Nah kalau untuk Kelop 44 tuh itu kan udah batunya udah cadas Pak, jadi mudah-mudahan ya terlepas dari apapun ya Pak, kalau ada gempa itu kan lain cerita ya Pak ya, itu bencana. Tapi kalau untuk kondisi normal insya Allah untuk kondisi tanahnya itu bagus Pak, memang bagus Pak, dan memang dia tidak mengganggu dari struktur dari tanah itu sendiri Pak. Kalau ke Malala kan kita ada motong bukit gitu Pak, itu cukup besar pengaruh Pak kalau dalam pembangunan jalan Pak. Ya mungkin sedikit info saya Pak. Terima kasih. Benar. Ya benar, terima kasih informasi. Jadi kita itu kan pengetahuan Pak, pengetahuan belajar dari alam ya, pengetahuan kuno mungkin. Nah, kalau sekarang dengan teknologi pengetahuan baru, Malala Bapak potong misalnya, apa yang terjadi misalnya, kayak gitu. Jadi belum tentu pengetahuan baru itu sebenarnya bermanfaat bagi kita, ya enggak? Nah, tergantung bagaimana kita memanfaatkan ilmu kita, misalnya memotong jalan tadi, bagaimana supaya tidak longsor di jalan Malala itu misalnya. Harus ada perkuatan lagi Pak, kayak semacam WRC atau turap Pak. Cuma biayanya cukup besar Pak kalau untuk memberikan retaining wall Pak. Jadi mungkin kalau memang kondisinya memang ada yang cukup parah longsornya, ya harus dilakukan dengan penanganan ini Pak. Kayak bronjong juga bisa Pak, daerah tertentu bisa bronjong. Tapi kalau memang butuh yang lebih bagus, memang biayanya jauh lebih besar juga Pak, kayak semacam RWC Pak gitu. Konsekuensi itu sih Pak, kalau memang kita mengganggu alam ya seperti itu Pak. Merubah apanya. Ya, itu. Jadi itu kan apa namanya, kita ini harus belajar filosofi orang Minang itu supaya kita jangan sengsara, supaya kita jangan merusak, supaya kita jangan rugi. Kita harus belajar alam takambang jadi guru, kan gitu. Filosofi orang Minang kan seperti itu, dalam melakukan sesuatu. Jadi alam itu menjadi guru kita. Gitu. Nah, itu dia. Itu konsep orang Minangkabau kan seperti itu. Makanya keluarlah namanya semacam pitata dalam takambang menjadi guru. Pitata pititi istilahnya apa? Filosofi ya, filosofi. Lanjut sedikit lagi, mungkin kita kan 2 SKS nih ya. Kalau 2 SKS itu sampai jam 8.30. Ya. Iya Bro. 5 menit lagi. Ya, sedikit saya anukan. Nah, ini contoh-contoh aja Pak. Saya coba kutip dari pendapat misalnya seorang penulis. Jadi alam takambang jadi guru itu merupakan falsafah pendidikan masyarakat Minangkabau sebagai dasar pembentukan karakter manusia untuk melalui kearifan lokal yang bersumber dari alam sebagai tempat belajar. Nah, itu dia. Jadi sumber belajar dari alam. Nah, ini kira ini kata dia, panaki pisau sirawi, ambil galah batang lintabuang, nah gitu. Nah, silodang ambil kanyiru, satitik jadi kelelawi, sakapa dijadikan gunung, alam takambang menjadi guru. Nah, itu. Di situ anunya. Ini kan bahasa Indonesia ini bawa kira gitu. Nah, jadi itu menurut saya ambil Nancy dan Eliza tahun 2019, dia mengatakan seperti itu. Izin menambahkan Prof. Ya Bu,
Mana suara perempuan yang tadi tak dengar gitu. Iya, saya Gustiana dari mahasiswa Pindo, Prof. Ya, silakan Ibu. Ini menghubungkan tadi apa yang Prof sampaikan tentang alam tak kembang jadi guru. Kalau kita hubungkan dengan ilmu bahasa Indonesia, Prof, ini ada hubungannya dengan istilah guru adalah pengalaman adalah guru yang paling berharga untuk kita. Gitu. Ya. Kira-kira seperti itu. Ya, benar. Karena dari guru lah kita bisa mendapatkan pengalaman, pelajaran seperti itu, Prof. Iya. Jadi guru alam itu menjadi guru kita sebenarnya. Kalau konsep alam kembang menjadi guru kan gitu. Iya, pengalaman adalah guru yang paling berharga. Itu dia. Jadi sebenarnya ilmu itu tidak saja bersumber dari duduk di kelas kan gitu. Iya, Prof. Pengalaman kita punya pengalaman di lapangan, pergi jalan-jalan, pergi kemana-mana, ada pengalaman, ada ilmu kita, bertambah ilmu kita. Nah, itu dia. Yang satu lagi, Prof. Ya. Tadi yang berhubungan dengan penalaran dengan logika ya. Kalau di bahasa Indonesia logika ini sering kami contohkan di kelas sama siswa itu berhubungan dengan masuk akal gitu, Prof. Yang masuk akal kira-kira pertanyaan-pertanyaan kepada siswa jawabannya nanti harus masuk akal gitu. Ya. Satu lagi Prof, maaf Prof, tadi tentang ada tadi saya baca tentang mitologi ya. Ya, mitologi. Iya, mitologi. Kalau di bahasa Indonesia mitologi itu berhubungan dengan sejarah-sejarah kuno. Kalau di bahasa Indonesia itu berhubungan dengan mitos, Prof. Oh iya, ya. Mitos atau kepercayaan masyarakat kuno itu seperti orang yang sering ke dukun, yang masih menggunakan mantra, gitu. Seperti itu kira-kira, Prof. Ya, benar Ibu. Iya, yang percaya kepada dukun ya, Prof ya. Ya, Bu Gustiana ya. Iya Pak, Prof. Tapi itu masih sering kita temukan di masyarakat kita. Ya, kemarin kan ada contoh kuliah pertama rasanya. Satu sakit ke dokter, ada obat, di tes, ada obat, FCR. Nah, itu sakit karena COVID. Satu pergi ke dukun, diguna-guna sama orang. Gitu. Itu kuliah pertama ada gitu dulu. Ya. Iya, Prof. Jadi itu bedanya itu. Kasih ya, Prof. Ya, sama-sama Ibu. Ini ada contoh-contoh untuk bidang teknik, teknik struktural, teknik sipil, arsitek, teknik listrik, teknik mekanikal. Di beberapa contoh ilmu pengetahuan yang terkait dengan bidang bangunan gedung, pengetahuan baru. Ini bisa dipahami oleh teman-teman dari sipil. Nah, ini ada pengetahuan tentang bahasa Indonesia. Misalnya, saya coba cari tadi, dulu waktu saya kuliah, ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Nah, tapi sekarang bukan lagi diganti dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Nah, kadang-kadang begini, ini contoh sedikit, yang singkat saja. Dulu waktu kita menulis nanti, yang saya simpel aja lah. Di samping, di atas, di bawah, kita kan satukan nih. Ya, kawan-kawan bahasa Indonesia sudah tahu nih, tapi kawan-kawan dari ilmu lain kadang-kadang di samping itu disatukan, di atas itu disatukan, di bawah itu disatukan seperti ini, di atas, di samping, di bawah. Sebenarnya yang benar itu adalah seperti ini, di bisa samping, di atas, di bawah. Itu kan ilmu pengetahuan. Yang benar itu menurut bahasa Indonesia, ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan itu seperti itu. Ya.
Kalau dulu ejaan namanya IID, sekarang PUEB namanya Bu ya. Kawan-kawan Indonesia tentu lebih paham. Nah, inilah pengetahuan tentang bahasa Indonesia. Tapi pengetahuan tentang bahasa Indonesia ini penting bagi kita orang perikanan, penting bagi kita orang teknik, penting bagi kita orang hukum, orang sosial, ya, orang ekonomi. Misalnya nanti kita menulis sebuah kalimat, kita tulis misalnya di atas, kita disatukan aja gitu ya. Nah itu salah tuh. Di atas itu sebetulnya seperti ini, dipisah. Menurut bahasa Indonesianya seperti itu. Di bawah itu dipisah, di bawah, menunjukkan tempat. Izin lagi menambahkan, Prof. Nah, Ini yang berhubungan dengan penulisan, kata di itu kan menunjukkan suatu tempat. ya, Jadi apabila kata di digunakan untuk tempat seperti di atas, di samping, di bawah, di mobil, di masjid, di sekolah. ya, Pokoknya asalkan dia menunjukkan tempat, berarti penulisan D-nya itu dia harus dipisah, Prof. ya. Sedangkan kalau dia tidak menunjukkan tempat, berarti dia harus digabung. Seperti contohnya apa tuh, Bu? seperti dibagi, berarti dia di apa itu digabung itu, Prof. Pokoknya penulisan ini harus dipisahkan apabila dia menunjukkan tempat. Nah, ini berguna bagi kawan-kawan dari teknik mungkin yang belum paham. Nanti menulis di dalam tesisnya harus begini, Pak. Jadi kalau menunjukkan di tempat, tolong dipisahkan saja. Ya, kita kan harus belajar nih, ya. Jadi kadang-kadang banyak juga kesalahan. Kita orang teknik ini kan tidak tahu juga bahasa Indonesia yang benar. Harus belajar kita. Itulah gunanya pengetahuan tentang bahasa Indonesia. Ya. Kuncinya hanya itu, Prof. Asalkan menunjukkan tempat, kalau ada nanti digabung dengan awalan kata dia harus dipisah. Selain tempat, dia digabung. Kalau kita pisahkan, berarti salah. Kalau di rumah bagaimana? Di rumah kan merupakan tempat itu, Pak. Rumah kan tempat, sekolah, masjid, di mobil, WC misalnya. Di mobil tempat juga tuh, Pak Gun. Dimiliki baru digabung, Pak Gun. Iya, dimiliki. Dimiliki baru digabung, Pak Gun. Dibagi. Dibagi, dirasa. Disukai. Dihantui. Dikurang. Dihantui. Dihantui digabung, apa? Bu, kalau disayang. Digabung tuh, karena enggak tempat. Iya. Kalau disayang, Bu. Disayang itu digabung penulisannya, Pak. Harus digabung, Pak John. Kalau enggak jadi sayang dia. Dicuekin. Dicuekin digabung. Oh ya. Intinya selain tempat, Pak. Oke, terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Infonya, Bu. Terima kasih. Sama-sama, Pak. Kristina, Nanti kita berbagi. Ya. Nanti kita berbagi tentang penulisan ya, Pak. Oke. Boleh, Bu. Tadi ada gunanya. Ibu ngomong, Bu. Ilmu pengetahuan. Iya. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Kita kan di teknik kita kuat, tapi dalam bahasa Indonesia kita kadang lemah. Nah, itu makanya kita berbagi, saling berbagi. Sharing session namanya. Ya. Kadang bahasa Indonesia pun lama ya, Pak. Sekarang wali. Oke, mungkin sudah cukup hari ini. Nanti kita masuk satu lagi logika ya. Kita cukup. Oke, Pak. Kita hari ini cuma 2 SKS gitu. Siap, Pak. Mau nanya, Prof, untuk tugas kita gimana, Prof? Ya kalau sudah siap dikumpul aja Pak. Nanti kuliah kita insya Allah sekali lagi dengan saya. Setelah itu dengan Pak Ano lagi kan. Nggak jadi presentasi, Prof? Nggak jadi, Pak. Oh, berarti kumpul aja. Kalau udah ke email berarti atau kumpulnya bareng-bareng atau sendiri-sendiri di Prof Bagus ya? Kalau bisa saya mohon satu file, Prof. Satu folder nanti dikirim ke saya dikoordinir aja. Berarti dikoordinir ketua ya, Prof ya? Ya, di ketua. Oke. Kalau boleh misalnya bagian kawan-kawan dari teknik sipil satu folder, yang baik, dari Prof. bahasa Indonesia satu folder, misalnya. Boleh. Oke, Prof. Oke. Makasih Prof nanya itu info itu, Prof. Makasih. Silakan nanti disiapkan Pak, supaya bisa kita bantu untuk dinilai gitu. Oke, Pak. Prof, untuk
Ya, Bu. Maaf Prof, izin bertanya Prof, untuk tugasnya itu nanti dibuat dalam bentuk PDF atau gimana Prof? PDF, PPT. PPT. Oh PPT Prof, ya. PPT-nya di PDF kan aja, nggak apa-apa. Oke Prof. Ya. Oh, Makasih Prof. makasih Prof. PPT itu kan ada dalam bentuk Word, ada dalam bentuk PDF. Nah, di PDF kan lah, supaya ringan. Iya ya. Prof. Iya Prof. Saya izin untuk memanggil supaya lebih kenal Pak Muhammad Fadli ada. Untuk saya stop share dulu. Nah. Pak Muhammad Fadli. Ada? Oh, ada. Bu Vero Andrion. Bapak. Vero Pak. Sorry. Irla Erdina Sari. Mohon izin Prof, Bu Irla lagi lagi di jalan sebenarnya Prof, jadi sinyalnya nggak terlalu bagus Prof. Okay. Saya bantu buka, jadi dia ada Prof. Oke. Kebetulan istri saya Prof. Oke. Saya gitu ya. Begitu ya, kebetulan tadi ada. Baru tahu. Maaf Prof, mau kasih minta izin Prof. Dia tadi ada Prof. Ya Prof, makasih Prof. Ya. Dian Febrianti. Dian. Ada Dian? Ada Pak, itu Pak. Kamaluddin Lubis. Iya Pak, hadir Pak. Ada ya? Oh, ada. Pak Eko ini memang tidak ada ya? Eko Fireton memang tidak ada ya? Kayak nggak ada Pak. Kayak nggak ada Prof. Ramadhani. Hadir Pak. Oh ya. Pak Ade Chandra. Pak Ali. Hadir Pak. Ya Pak. Oke. Pak Rahmat Habibi. Hadir Pak Rahmat Habibi. Dah. Dah. Pak Erik Samola. Hadir Pak. Oke. Ibu Rizka Ira. Dah. Syahira hadir Pak. Pak Muhammad Nuh. Muhammad Nuh. Hadir Pak, hadir. Oh ada. Anissa Aulia. Afrul Fahrul Rozi Arhab. Nggak nampak nih. Ada nih. Ada nih. Afrul Fahrul Arhab ada nih. Rizky Fikri enggak juga ada ya? 3 kali enggak ada. Enggak ada ya. Paramadia Gunadi. Pramaida Pak. Pramaida. Ya, Pramaida Oh Gunadi. iya, sorry Pak Pramaida. Rizky ada namanya Pak. Rizky Fikri tadi ada namanya Pak. Siapa Bu? Rizky Fikri ada di sini Pak, tapi nggak nyampe. Ada ya? Ya saya buat hadir kalau ada. Kan enggak. Oke. Jadi yang Ibu Bahasa Indonesia ini namanya emang enggak ada di daftar. Atau gini. Namanya kan sudah ada dikirim dengan saya. Nanti saya bikin aja lah. Kalau saya ini Prodi Bahasa Indonesia ini siapa ketua prodinya Bu? Prodinya Ibu Yati Murelen Prof. Ponda ganti Ibu Julen udah dekan sekarang. Ibu Sofiani. Bu Sofiani. Ruangnya masih di Lakarang atau sudah di fakultas? Kenapa Prof? Ruangan Ibu Sofiani ini sebagai ketua prodi
masih di pasca Ulak Karang atau Iya, sudah di iya. kampus Fakultas FKIP? Di Ulak Karang mungkin, Prof. Kalau di Ulak Karang, tolong nanti dititip bilang sama Ibu tuh dititip nama-nama kawan-kawan yang mengambil filsafat sains itu di TU. Biar saya minta nanti, ya. Oke, Prof. Prof, izin Prof. Ya. Saya kan memang terlambat mendaftar Prof di masih teknik sipil. Di absen Prof belum ada nama saya. Permain pilihan Prof. Oh gitu? Iya, ya Prof. Ya juga kayaknya belum ada Pak. Iya. Kami juga belum ada Pak, Prof. Iya. Kami juga belum ada Prof. Saya catat aja di sini dulu, nanti diminta absen baru karena S2 ini sekarang kan prodinya sudah di FTSP, tidak lagi di pasca gitu. Jadi dari dibawa oleh dekan ke fakultas. Saya kan jarang pula sana. Kalau di pasca yang lama saya sering ke sana gitu. Kadang-kadang ngajar saya. Oke, siapa namanya Pak Herman Filiang? Iya, Pak. Iya, Pak. Herman Filiang. Herman Filiang. Ya, Herman. Siapa lagi Pak? Reza Palepi Pak, saya Pak. Reza Palepi. Pak Reza. Reza Pahlepi Pak. Siapa lagi Pak? Ali Mutoha, Pak Ali Pak. Pak Maritua apa tadi? Dorman. Ali Mutoha. Dorman Saritua. Sorry tua Pak. Sorry tua. Oke. Lagi. Terima kasih Pak. Lu Henry. Masih ada? Masih Pak, masih. Daniel Peronata. Siapa? Daniel Peronata Prof. Mana nih namanya? Tolong ditutup yang lain dulu supaya jangan satu aja ngomong siapa. Siapa yang belum? Di chat Prof ada Ali Mutoha Prof. Pak Venel Veronata belum. Veronata. Itu dia. Masih ada? Pak Herman Filiang, Pak Reza Palevi, Pak Dorman, Pak Suhendri, Pak Venol. Yang bahasa Indonesia tolong dikirimkan namanya. Ricky Irawan, Bro. Ricky Irawan. Sama Ali Mutoha. Ali Mutoha. Jadi ada 24. Iya, Prof, kita 24 di situ, Prof. 24 ya? Oke. Yang bahasa Indonesia dikirim aja namanya ke saya ya, kelompok. Tolong kemarin juga dikirim dong. Oke, kita cukupkan sampai di sini dulu Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Sama-sama, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Prof. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam. Bentar, Pak. Saya putur. Tuh, Oke. Terima kasih. Oke, assalamualaikum.
Try lagi Pak Pero. Kuliah malam lah, kuliah malam. Kuliah malam. Agak dikecil ya Pak. Balik Pak John, nggak bisa Pak John presentasi dah Pak John. Hai, awal lah 2-3 minggu yang lalu udah siap. Termasuk dikumpul sila Pak John, mana Pak John? Nah, waser aja lah di tugas Pak Wisnu kok baca coba ke Bang Vero. Pak John. Dicari jalan di Kuaman itu kan seminggu cuma. Oh, nanya ke Pak John ya. Siapa tuh nanya ke Bang Vero ya? Pak Pero. Punya Pak waser. Pero. Pak Pero. Wow. Titip CA yang Pak Wisnu kok. Nah, Tenang ibu, ditunggu ibu negara, ibu Irlanya do selesai itu mah. Nah, sip. Bang Vero kok kerja timnya lebih solid daripada awak lah. Oke. Amin. Kemudian senyum melala selesai kayaknya tuh soalnya jawabannya itu. Jambi lah tanang ini ya. Jambi lah tanang ada kemudian ya stabil ya. Tiga kelompok itu. Jambi solid tuh. Jambi solid tuh kalau untuk apa tugas-tugas. Ya. Dia bisa bagi ada kuliah. Mentawai ya bagus juga tuh, bisa juga tuh Mentawai Pak. Pak Norman lah Pak Norman. Iya. Pak Pero. Bapak Norman. Awal filsafat ini kan alun masuk awal lah Pak Per. Jadi tugasnya tahu dong Pak Per. Apa tuh? Yang filsafat tugas apa yang tadi? Ya filsafat ko materinya cari apa namanya? Yang berhubung dengan awak, tapi yang bidang ilmu awak, yang apa filsafat dalam apanya itu gitu. Dalam misalnya abu shelter contohnya, apa filsafat dalam shelter tuh sebenarnya gitu. Oh gitu. Tahu abu gitu misalnya kok rumah apa filsafat datang dari situ gitu. Pak John belum paham tuh Pak Darman ya. Nyolah aku tuh. Pak John tadinya. Ini aja Pak Darman. Di grup Ikan larangan. Ikan larangan itu. Oh, ikan segar sih kok Pak. Boleh Bu. Ikan larangan aja buat. Pak Pero, besok pagi ada kuliah Pak Pero. Bapak Jan. Besok pagi ada kuliah. Jalan minggu juga kuliah Pak. Besok pagi jam 9 nah. Iya. Tapi nggak tahu lah, Pak kau jadi aja 9 besok. Nunggu dari Ibu Sekjen sama Bu Ketua. Bu Ketua keluar ya. Ganti Pak Wardi kan? Iya, ganti Pak Wardi nih. Iya. Nunggu info salah dari Bu Sekjen atau dari Bu Ketua. Sinyal Bu Sekjen dong, Anda mantap dong tangan-tangan. Jadi berdua diam sinyal. Abang-abang apa-apa. Kalau bisa untuk yang bertanya kok kalau bisa cik pertanyaan cik orang gitu kan. Batu. Beko jangan sampai azan zuhur lo Beko gitu lah. Kok bisa? Ayo tuh maju bisa ayo tuh, jangan itu. Enggak, ibu yang marah jual itu siapa namanya? Tapi enggak pelajaran apa? Kalau polusi bisa ya. Bulusi yang marajuk itu kan? Iya. Bulusi bisa. Alah. Bulusi yang mana tuh? Yang kemarin? Seminggu sobok pajen gitu. Bulusi yang kemarin. Sinyalnya yang kane awak yang berang. Sinyal mulu awak dengan daerah Pajon. Ya, awalnya di Soga. Dah ada Pak Jon. Pak Jon, besok lebih apa lagi balik Pak Jon, yang agak berbobot gitu. Berbobotnya gini, lebih agak panik Ibu tuh menjawabnya gitu. Oh enggak, bisa enggak bulusi loh nak. Bisa yang baru mungkin nak. Bulusi kan metodologi penelitian. Awak bisa apanya? Oh manajemen apa? Manajemen proyek. Yang baik sama aspek kontrak. Ya, Pak Baru Hanif pun nak saya celat ya, mulu puluh seorang lemah. Pak Baru Hanif saya seorang. Ambo tadi warna lupa hampir 2 kali nak masuk. Celek-celek aja grup WA tuh Pak Jon. Orang kuliah jadwal tukar-tukar. Dia sibuk nak cari orang dia kena tadi nak datang kacau. Betul lo pertanyaan ndak lo bisa Pak jawab ya kan?
Iya. Baca apa Pak John deskripsi grup. Ya, Nah, kadang Yo. lupa. banyak tuh Pak John. Iya. Kadang lupa. Kadang-kadang awak ndak nio kuliah, Pak John tak kuliah. Iya. Darlah Donald dia kuliah na pada ni, nak ni kuliah na pada ni. Iya. Yang dipanggil masih dia. Pak Padli di mana posisi Pak Padli? Di mana Palam, Pak? Hah, Padang Baru? Mana Palam? Para palap. Oh, Marapalam. Ya, Iya, iya. beliau ngopi ya, Pak? Jadi, aman toh? Yalah, sekalian bertugas ke SD kan? Boleh. Di mana Cok ngopi? Tapi mantap juga Pak Gun tadi mah. Awak kalau tak pikir Selasa nih. Daki mana jarak mengumpuannya enggak kan? Iya. Selasa. Tapi Jumat mungkin masih mending lah coba kan. Ambo minta mau lari dari itu. Dari studio. Nah kalau mau hari Pak Gun, malih marajo Pak Gun dah seminggu jarak ada. Oh, Sebenarnya udah, Pak. Karena kalau jawaban itu aku malah taluku biko. Dempet kok panjang lo ngerjon. Iya. Nggak memang kan itu kecek Pak Wisnu tuh. Awak tugas kau yang pengen nilainya soalnya kalau ujian jo apa itu kan memang agak susah dan waktunya pendek. Kalau Pak Wisnu kau jadi samo ujian mah dia waktu 3 sampai jam gitu. Atau 5 jam. Jadi memang tugas kau membantu nilainya kau gitu. Yang penting UTS kamu sebut di Padang. Mantap. Itu yang perlu. Oke lah Bapak. Hampir kalau makan malam lah dibayar makan lu Pak John, Pak Gun. Oke. Pak Dani, Pak Dani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Darman. Oke, siap Pak Per.